Ini kan pasien yang nggak bisa bayar biaya rumah sakit waktu itu. Jadi dia pasien di rumah sakit ini, Suster? Iya, Bu. Beberapa kali Bapak ini periksa. Terakhir dia harus dioperasi, tapi sampai sekarang belum dilakukan. Memangnya dia sakit apa, Suster, sampai dia harus dioperasi? Tumor otak. Gue. Aldi. Ayo segera bawa. Ayo Roman. Aldi. Wah, ya Allah sakit. Ayah tunggu dulu sebentar ya. Aku mau nengokin Aldi sebentar aja. Iya. Assalamualaikum Aldi. Aldi. Ya Allah. Cukup. Kamu gak usah bangun, Aldi. Kamu istirahat aja. Aku mohon jangan peduli dengan aku. Tolong kamu pergi dari sini. Aldi, aku mohon cukup. Bagaimana mungkin aku meninggalkan kamu dalam keadaan kamu sakit kayak gini? Kamu gak usah nutup-nutupin lagi penyakit kamu. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu kamu kena tumor otak. Aku udah tahu semuanya. Apa karena penyakit ini kamu pergi meninggalkan kita semua? Najwa, aku tidak mau membebani semua orang. Kamu udah bukan siapa-siapa aku. Kamu tidak punya kewajiban untuk mengurusi aku. Jadi tolong, mending sekarang kamu pergi dari sini. Aldi, aku mohon. Kita dulu bersahabat. Dan kita adalah mantan suami dan istri. Walaupun kita sudah bercerai, bukan berarti kita memutus tali silaturahmi kita, Aldi. Aku yang seharusnya minta maaf sama kamu. Selama ini aku tidak pernah memberikan kamu kebahagiaan. Justru aku menceraikan kamu dan... Cukup, Aldi. Aku mohon tolong lupakan semua itu. Aku sudah ikhlas memaafkan kamu, Aldi. Yang terpenting sekarang adalah kesehatan kamu. Jadi ini adalah alasan makanya kamu menghilang dari kami. Enggak, Najwa. Aku pergi karena persoalan aku dengan Anita. Pernikahan kami sudah begitu banyak masalah. Aku ingin menata hidup aku kembali. Memulai segala sesuatu dari awal. Tapi tiba-tiba aku diberikan cobaan dengan penyakit ini. Semuanya langsung buyar dan aku bahkan tidak tahu aku harus ngapain lagi sekarang. Ya Allah, Aldi. Ya Allah, apa yang dialami Aldi seperti apa yang pernah aku alami dulu. Aku pernah kehilangan semuanya. Harta, anak, istri, dan juga sahabat-sahabatku. Seandainya aku bisa bicara, aku akan ajarkan pada Aldi bagaimana caranya untuk bangkit dan kembali mendapatkan kehormatan sebagai laki-laki. Astagfirullahaladzim, Ayah. Sebentar lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Suster tolong. Astagfirullah. Ya Allah, Ayah. Ya masuk, ikut aja Ayah ke dalam. Pak Razak. Ayah kamu. Kenapa, Najwa? Ayah mengalami serangan jantung, Ali. Setelah ibu meninggal dunia. Dan sekarang ayah mengalami stroke. Pak Razak, aku ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Hasna. Aku cuma berdoa Ibu Hasna bisa diterima di sisi yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Aldi. Oh ya, Aldi.
Sekarang kamu tinggal di mana? Aku sekarang tidur di pool taksi atau di mes perusahaan. Astagfirullahaladzim, Aldi. Kamu segitu terpuruknya. Tapi apapun yang aku lakukan, aku selalu ikhlas, Najwa. Subhanallah, Aldi. Kamu benar-benar sudah berubah. Aku yakin Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik untuk kamu. Kamu tahu, selama perjalanan hidup aku, kamulah yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup aku. Aku selalu ingat semua nasihat dari kamu, kesabaran kamu selama ini. Seumur hidup aku, kamulah perempuan yang pertama dan terakhir sebagai cinta sejatiku, Najwa. Aldi, kamu masih menyimpan cinta yang besar pada Najwa. Kita berdua senasib, kamu dan saya sama-sama gagal mendapatkan cinta sejati. Kenapa kamu diam, Najwa? Maaf kalau aku salah bicara. Enggak. Saat ini aku sedang memikirkan kondisi kesehatan kamu. Tapi yang terpenting sekarang kamu harus memiliki tempat tinggal untuk kamu menginap. Aku mempunyai tempat kontrakan yang kosong. Gimana kalau untuk sementara kamu tinggal di situ? Enggak, Najwa. Aku nggak perlu tempat tinggal. Aldi, aku mohon, tolong jangan menolak. Najwa, aku nggak mau membebani Najwa. Kamu sama sekali nggak membebani aku. Aku mohon, tolong jangan tolak tawaran aku. Bella, ini adalah kamar kamu. Dan tidak boleh sembarangan orang masuk ke sini, termasuk kamu. Oh begitu. Tapi jangan lupa, kamar ini termasuk dalam objek perjanjian. Dan aku adalah pemilik sah dalam setiap ruangan yang ada di rumah ini. Termasuk kamar ini, jadi kalian tidak punya hak lagi atas kamar ini. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, turunkanlah keajaiban untuk keluarga kami. Hamba mohon ya Allah, kembalikanlah keadaan kami seperti sedia kala. Tanpa Bella yang ingin menghancurkan keluarga kami, ya Allah. Mau apa lagi kamu datang ke sini, Bella? Bapak lupa ya? Kalau sekarang perusahaan ini ada di bawah kendali saya. Dan saya berhak masuk ruangan manapun yang saya mau. Termasuk kalau saya ingin bertemu di sini sama Bapak. Waktu di sini, karena apapun yang aku katakan, kamu akan tetap memaksakan kehendak. Jadi karena itulah, aku tidak mau berdebat. Udahlah Pak, sekarang mendingan kita mikir yang indah-indah aja. Soalnya kan di rumah itu udah terbebani kan dengan persoalan mertua dan menantu. Jadi mendingan sekarang kita santai sedikit. Terlebih lagi kalau misalkan kayak gini. Maksud kamu apa? Pak, saya tuh senang banget deh kalau Bapak masih mau bekerja di perusahaan ini. Itu tandanya kalau Bapak tuh masih peduli sama karyawan-karyawan Bapak. Termasuk saya salah satunya. Aku masih mau bertahan di sini bukan karena adanya kamu. Aku masih bekerja di sini karena aku sangat yakin suatu hari kepemilikan perusahaan ini akan kembali pada pemiliknya yang sah, yaitu Bapak Razak Abdurrahman. Itu alasanku yang sebenarnya. Selamat bermimpi, Pak Rehan. Hal itu tidak akan terjadi. Dan selamat datang di perusahaan saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga keadaan ini tidak berlangsung lama. Bantu hamba untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, ya Allah. Pasar Minggu Ciganjur. Bu, Pasar Minggu Ciganjur. Bu. Sepi banget. Gimana mau dapat setoran kalau kayak gini? Menabrak aku? Ya tidak. Aku cuma terkejut sekali melihat kamu membawa angkot, Dion. Kenapa kamu tidak ke kantor? Kamu nggak tahu kalau Bella udah memecat aku? Masya Allah. Bella mulai memecat banyak orang. Jadi karena itu kamu membawa angkot lagi? Udahlah, jangan dipermasalahkan lagi. Aku juga nggak mau kerja di sana lagi kalau Bella yang menjadi atasan aku. Ya, aku juga tidak nyaman kalau bekerja dengan Bella. Tapi mau tidak mau, aku bertahan demi Najwa dan mertuaku. Karena mungkin nanti aku masih bisa merebut perusahaan.
ada bagusnya juga kalau kamu masih di sana. Jadi kamu masih bisa mengawasi gerak-geriknya Bella. Dan kita masih bisa berusaha untuk mendapatkan hak Najwa kembali. Ya, insya Allah. Kamu kenapa tidak kembali ke kantor saja? Karena dengan begitu, kita bisa melawan Bella bersama-sama. Tapi aku kan udah dipecat. Aku pikir kamu tidak usah khawatir. Karena nanti aku pasti bisa meyakinkan Bella untuk bisa menerima kamu. Tapi kalau dia macam-macam, akan kuhadapi dia. Sebenarnya aku lebih nyaman jadi supir angkot. Tapi daripada rehat sendirian di kantor dan dimanfaatkan Bella, lebih baik aku bantuin dia. Oke, aku mau. Aku akan bantuin kamu untuk melawan Bella. Alhamdulillah. Terima kasih sudah bantu aku, Dion. Hari ini saya nggak narik. Gimana sih mas? Kalau nggak mau narik, nggak usah nongkrong sini. Galak amat. Ini dia kontrakannya Aldi. Maaf ya, rumahnya agak sedikit kotor karena sudah lama nggak ditempatin. Nggak apa-apa, aku bisa bersihin nanti. Aldi, setahu aku, orang yang sedang sakit itu membutuhkan rumah yang nyaman dan juga lingkungan yang bersih. Mudah-mudahan kamu nyaman ada di sini. Aku justru sangat berterima kasih. Kamu udah mau ngasih aku tempat seperti ini. Ini lebih dari nyaman. Aldi, kamu nggak boleh bicara kayak gitu. Dari dulu kita kan sahabat sejati. Jadi aku harus selalu ada untuk kamu kapanpun itu, walaupun kamu dalam keadaan susah. Tidak cuma saat kamu sedang dalam keadaan berjaya. Subhanallah. Dari sejak kita kuliah sampai sekarang, kamu selalu memegang prinsip itu dan aku sendiri sudah banyak berbuat dosa sama kamu. Tapi kamu tidak pernah ingat-ingat soal itu. Sudahlah Aldi, yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita lebih baik membuka lembaran yang baru. Syukur Alhamdulillah, saya sangat bangga memiliki putri seperti Najwa. Ternyata saya dulu terbawa emosi saat Priti datang dan mengaku sebagai anak saya. Dan sekarang, Priti membuat hidup Najwa dalam kesulitan besar dengan memakai nama Bella sebagai kaki tangannya. Pak Razak, aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku udah banyak dosa terhadap Najwa. Selama Najwa menjadi istri aku sudah berlaku sangat tidak adil untuk Najwa. Bahkan aku tega untuk menceraikan Najwa. Itu semua karena keegoisan aku dan aku sungguh-sungguh menyesal Pak Razak. Tidak seharusnya aku melakukan hal seperti itu terhadap istri yang sangat berbakti kepada suami. Aku sungguh-sungguh minta maaf Pak Razak. Apa yang terjadi dengan aku mungkin inilah azab dari Allah. Aldi, sudahlah. Itu semua sudah menjadi masa lalu. Aku mohon jangan diungkit-ungkit lagi. Terima kasih Najwa. Ya, masuk. Pak, saya mau makan siang. Bapak mau ikut lunch sama saya? Aku kebetulan masih belum lapar. Kamu saja yang makan. Pak, saya tahu Bapak masih marah sama saya. Tapi tolong jangan benci sama saya, Pak. Kita ini kan partner kerja. Kita harus profesional. Profesional, ya? Aku mengerti yang kamu bicarakan saat ini. Makanya aku sekarang masih di sini sebagai sikap profesionalku untuk pekerjaan. Aku harus selesaikan pekerjaanku dulu. Bagus. Kalau gitu, Bapak nggak boleh menempatkan saya jadi lawan. Karena saya sangat menghormati Bapak. Misi.
Dion, kok kamu ada di kantor ini? Kamu itu kan udah saya pecat. Aku disuruh kerja kembali lagi di sini sama Rehan. Kenapa? Masalah buat kamu? Iya, tapi kamu kan nggak bisa seenak kayak gitu aja balik ke kantor ini. Kalau kamu nggak suka, kamu silakan aja protes ke Rehan. Sekarang jangan ganggu aku lagi mau makan. Ngapain? Kamu jangan ganggu aku makan ya. Udah kamu sana aja. Kurang ajar cowok satu ini. Tapi aku takut lihat dia. Wajahnya kayak pembunuh berdarah dingin. Bella, kenapa kamu makan di ruanganku? Saya nggak mau satu ruangan makan sama Pak Dion. Dia kan udah saya pecat. Bella, kamu jangan makan di sini. Ngapain kamu kesini? Ini ruangan makan baru ya. Aku bawain makanan buat Rehan. Mana Dion? Terima kasih ya. Senang bisa makan bersama kawan dan bukan lawan. Keterlaluan. Aku dianggap lawan sama Rehan. Padahal kan aku cinta sama dia. Ini semua gara-gara Dion. Katanya kamu gak mau satu ruangan sama saya. Di sini sekarang kan ada Rehan. Oh, jadi kamu itu ngeledek saya ya? Saya bisa pecat kamu lagi loh. Bella, kalau kamu pecat dia, kamu pun akan aku pecat. Gimana caranya Bapak mau pecat saya dari kantor saya sendiri? Kalaupun aku tidak bisa memecatmu, dari sini kamu bisa kukeluarkan. Untuk itu aku tidak main-main. Oh, jadi Bapak benar-benar mau ngusir saya dari sini? Begini saja. Kalau kamu tidak mau keluar baik-baik, aku bisa panggilkan Satpam. Pak Satpam, tolong ke ruangan saya. Bella, sekali lagi aku katakan, sebaiknya kamu keluar baik-baik. Saya nggak akan keluar dari ruangan ini karena saya adalah pemilik perusahaan ini. Maaf, terpaksa ini aku lakukan. Pak, tolong keluarkan dia. Siapa? Lepasin! Lepasin! Pak! Pak Rehan! Bapak nggak bisa kayak gini sama saya, Pak Rehan! Keluar mbak. Ayo. Pak Rehan! Kantor ini milik saya, Bapak nggak berhak ngusir saya! Ayo mbak. Lepasin! Ayo. Rehan, kamu yakin udah melakukan ini? Kamu tahu kan kalau Bella itu orangnya nekat. Aku takutnya dia akan membalas kamu dengan menyakiti Najwa. Aku sudah siap dengan konsekuensi yang harus aku terima. Kamu benar, Dion. Bella bisa nekat melakukan apa saja. Tapi aku sudah siap. Kamu tidak usah khawatir. Apapun resikonya nanti akan aku terima.